feet in length, weighs about 45 kilograms, 100 pounds. Halo and has a Talavers, diameter of keterpurukan Ukraina setelah invasi Rusia belum selesai, tapi konflik Israel-Hamas tiba-tiba pecah. Kiranya hal ini membuat pihak Amerika Serikat jadi kebingungan. Pasalnya negara terkuat, Amerika, menyokong sejumlah persenjataan saat perang di Ukraina, khususnya untuk peluru artileri 155 mm. Ukraina menghabiskan banyak sekali peluru tersebut untuk membalas lawan mereka yang pastinya membawa aset artileri dengan jumlah yang sangat besar. Peluru dengan diameter 155 mm ini telah menjadi kaliber standar NATO khususnya pasca Perang Dunia Kedua. Kepopulerannya tentu berdasarkan pada jangkauan serta daya rusaknya yang menakjubkan. Peluru kaliber 155 mm ini juga telah dilengkapi dengan selubung baja yang membuatnya sangat kuat, sementara pada bagian dalam terdapat cangkang Excalibur yang prosesnya dijalankan dengan GPS. Were not ready for an artillery battle of that intensity. Stockpiles weren't particularly high. Banyak perbaikan yang dilakukan terhadap komponen peluru ini, termasuk dari segi cangkangnya yang disebut-sebut cangkang ramjet. Dalam prosesnya bisa dibilang cangkang ramjet memakai oksigen untuk mengoksidasi bahan bakar, sehingga dengan bahan bakar yang sedikit sekalipun jangkauan tembak dari peluru ini bisa melaju dengan sangat jauh. Kabarnya bahkan produsen senjata dari Norwegia justru melakukan sejumlah perkembangan terhadap cangkang peluru ini agar jangkauannya bisa lebih jauh lagi dengan jarak tempuh sekitar 90 mil. Compressed air and exhaust gases pass through the rear nozzle and create thrust. Konflik di Ukraina menjadikan harga peluru kaliber 155 mm lebih mahal dari biasanya. Harga standar untuk peluru tersebut dulunya berada di kisaran $2.100 dan kini naik menjadi $8.400 untuk satu buah saja. Keterbatasan amunisi peluru kaliber ini bisa jadi satu faktor kenapa harganya demikian naik. Apalagi proses pembuatan amunisi peluru kaliber 155 mm ini juga tidak mudah. Biden said he told Zelensky he's confident that Congress will ultimately approve. Amerika memiliki pabrik sendiri untuk memproduksi cangkang peluru kaliber 155 mm. Dengan lebih dari ribuan orang yang terlibat dalam prosesnya, proses pembuatan amunisi peluru tersebut melewati banyak rangkaian seperti pemanasan bilet hingga 1100 derajat Celcius, kemudian harus melalui proses pendinginan dan sebagainya yang membuat biaya per peluru jadi semakin mahal. howitzer systems, which are large-toed artillery pieces recognizable by the range of the fire. Ukraina menerima banyak peluru kaliber 155 mm sejak pecahnya perang pada tahun 2022, terhitung sudah lebih dari 2 juta amunisi yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina. Sayangnya, kini Amerika juga harus membagi fokus kepada Israel karena serangan Hamas pada bulan Oktober 2023. Ukraina mengeluh kekurangan amunisi, apalagi jika menghadapi Rusia, yang mana perharinya mereka dapat menembakkan sekitar 30.000 peluru 155 mm. Itu adalah jumlah yang sangat besar, kurang lebih 5 kali lipat daripada jumlah yang biasa ditembakkan oleh Ukraina. Walaupun sebenarnya Israel nggak terlalu banyak menggunakan peluru kaliber 155 mm, tapi tetap saja amunisi itu dibutuhkan oleh mereka. Memang selama ini seperti yang kita tahu, kalau Israel menyerang pasukan Hamas dan Palestina, kebanyakan menggunakan serangan udara dan mengerahkan senjata seperti bom, rudal, roket, dan sejenisnya. But fighting took its toll on Russia's overstretched military. Dari awal, Amerika Serikat sudah mendeklarasikan diri bahwa mereka mampu memberi dukungan yang dibutuhkan baik oleh Ukraina maupun Israel. Tapi terjadinya krisis amunisi secara global yang saat ini dialami oleh Barat menimbulkan pertanyaan, apakah Amerika benar-benar sanggup menjaga janji itu kepada Ukraina dan Israel? Lviv, Ужгород, Чернівці.
Sebelum adanya invasi Rusia-Ukraina, 14.000 amunisi peluru bisa diproduksi oleh Amerika dalam waktu sebulan. Nggak kurang dari 25 miliar dolar telah dikeluarkan oleh Amerika untuk mengisi persediaan senjata sekaligus mendanai pihak Ukraina dalam masa perang mereka. Artillery shell. This includes inserting the explosive filler. Kurangnya amunisi peluru artileri yang dialami oleh Ukraina tentu membuat Amerika Serikat belajar banyak hal. Selama ini mereka terlalu fokus pada persenjataan lainnya sehingga nggak begitu banyak membuat peluru artileri 155 mm. Mereka sendiri nggak menyangka akan berada dalam kondisi semacam ini. Sejak puluhan tahun, Amerika sudah banyak melakukan perbaikan atau modernisasi terhadap pabrik amunisi mereka. Sayangnya, jumlah fasilitas amunisi yang mereka punya memang lebih sedikit dibandingkan saat terjadinya Perang Dunia II. NATO estimates that Russia fires up to 30,000 arms. Kesulitan dalam produksi amunisi sekarang ini sebenarnya nggak dilihat dari segi bahan, karena bahan mentah yang digunakan untuk pembuatannya juga masih banyak. Tapi kesulitan ini berasal dari mesin pembuat amunisi, yang mana nggak sebanyak zaman dulu. Bahkan beberapa mesin yang merupakan peninggalan dari Perang Dunia Kedua masih dipakai hingga sekarang. Leaving are performed to selected types of cases to improve durability. Meskipun kekurangan amunisi khususnya untuk peluru 155 mm, tapi hal itu nggak menghentikan Amerika untuk terus menyokong persenjataan ke Israel selama konflik dengan Hamas. Sudah nggak terhitung lagi banyaknya kapal perang, kapal induk canggih, hingga jet tempur yang dikerahkan untuk membantu Israel selama konflik terjadi. Selama puluhan tahun, kedua negara ini memang menjalin hubungan kerjasama yang baik. Bahkan Amerika sama sekali nggak ragu menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membantu Israel dari segi militer dan ekonomi. Sejak berdirinya Israel, lebih dari 150 miliar dolar telah diberikan oleh Amerika hingga mereka mampu menjadi negara dengan pertahanan militer yang cukup tangguh, terutama di wilayah Timur Tengah. Bahkan gak kurang dari 3,8 miliar dolar diterima oleh Israel setiap tahunnya untuk memperkuat pertahanan militer dan rudal mereka. Selain itu, Amerika juga memberikan akses khusus terhadap Israel untuk sejumlah peralatan canggih yang mereka punya, termasuk salah satunya F-35 Joint Strike Fighter. Selama bertahun-tahun, keduanya juga saling bekerja sama dari segi perekonomian dengan nilai total 50 miliar dolar per tahun dari segi perdagangan saja. Tapi sejak sektor teknologi di Israel mulai berkembang dengan baik, kini bantuan ekonomi dari Amerika Serikat mulai sedikit dikurangi, terutama sejak tahun 1990-an. Of support yet to be matched by what Washington says is its alarm over the situation in Gaza. Bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat juga nggak tanggung-tanggung, apalagi di bulan Oktober 2023 kemarin, diketahui bahwa Biden meminta bantuan tambahan kepada Kongres sebesar 14 miliar dolar yang ditujukan untuk Israel. Dari banyaknya bantuan itu tetap aja nggak membuat Israel menang dalam konflik melawan Hamas. Bahkan kabarnya biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat kepada Israel jauh lebih banyak dibanding saat terjadinya Perang Dunia Kedua hingga Perang Vietnam. Selama Perang Dunia Kedua, total biaya yang digelontorkan oleh Amerika kemungkinan berkisar 4,1 triliun dolar, yang mana itu sangatlah besar. Saking besarnya, saat itu pemerintah bahkan menaikkan pajak penghasilan sampai tingkat tertinggi dalam sejarah tersebut. But I tell you what, I don't know about you. But I'm going to go to bed. Sementara pada Perang Vietnam, Amerika harus rela mengeluarkan biaya lebih dari 7.000 dolar untuk masing-masing penduduk Vietnam Selatan saat itu. Dengan total biaya yang mereka kucurkan kurang lebih sekitar 141 miliar dolar sampai perang usai. Amerika berhenti melibatkan diri atas Perang Vietnam tepat pada tahun 1973, di mana pada tahun 1975 perang tersebut akhirnya selesai. Dari rincian itu, tentu bisa dibayangkan seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan Amerika Serikat selama terjadinya konflik Israel-Hamas.
Padahal sampai sekarang konflik itu masih belum benar-benar selesai dan masih menjadi tanda tanya bagi dunia. Kapan kiranya dua negara ini akan berhenti melakukan aksi saling serang? After Benjamin Netanyahu, now Prime Minister, Terlibatnya Amerika Serikat dalam berbagai perang yang terjadi di beberapa negara membuat mereka pastinya merasa sangat kewalahan. Meskipun dari segi ekonomi maupun militer mereka masih cukup kuat, tapi hal itu nggak bisa terus-terusan terjadi. Or decisively tip the war in Russia's favor. It's not a major crossroads. Beberapa waktu lalu, Israel juga dikabarkan memproduksi senjata sendiri terutama di tengah kesulitan amunisi yang terjadi di Amerika dan Barat. Apalagi dengan adanya pernyataan Netanyahu bahwa Israel akan berusaha untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka pada beberapa pihak.